Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan kalian dalam konten kali ini. Kita akan membahas soal video-video yang beredar viral di sosial media. Kita jadikan ruang diskusi publik. Kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan saksikan video yang pertama teman-teman. Pak Basuki sambut baik kedatangan di IKN. Ini siapa lagi nih, teman-teman? Itu siapa sih? Itu siapa kok kayak Intel ya teman-teman? Itu siapa? Sumpah aku penasaran teman-teman. Ini siapa sih? Kok gambarnya kepotong? Ya ampun. Pak Said Didul tuh. Kenapa pakai wig, Pak? Aku jadi nggak mengenali. Aku kira Intel cuma, Pak. Aku kira Intel. Aku kira ada penyusup atau apa, nggak taunya Pak Said Didul pakai wig, teman. Aku jadi nggak kenal ya. Tentu saja Pak Basuki akan menyambut baik kedatangan. Coba kita lihat dulu teman-teman ya. Baru ketahuan sekarang. Nah, betul kan ada yang komen Intel Group 11 sedang mencari apa ya teman-teman ya? Informasi ya. Oh betul, informasi tentang IKN katanya ya. Intel dari grup sebelah katanya. Aduh, ada-ada aja netizen. Terang-terangan aja Pak Basuki itu kepala otorita itu sangat menghormati tamu-tamu yang datang, apalagi orang yang sudah dikenal teman-teman ya. Nggak perlu nyamar-nyamar kayak gitu pakai wig. Apa mungkin karena Pak Basuki kemarin itu viral ya karena membuat konten pakai wig kemana itu ya. Ya pakai wig, kali ini beliau itu ke IKN pakai wig ala-ala Intel. Aku aja nggak kenal loh teman-teman ya. Oh kira Tommy. Tapi disambut baik oleh Pak Basuki sana. Keren Pak Basuki sih. Keren banget. Kita next ke informasi selanjutnya teman-teman. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Kalian semua yang mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Gibran, Excel ini bukan dimulai oleh Mas Gibran, tapi sudah dimulai sejak lama oleh Pak Joko Widodo. Tapi kenapa itu hanya berputar-putar di DPR saja? Itu menjadi pertanyaan saya teman-teman. Dan mungkin pertanyaan di banyak kalian juga yang mendukung Gibran untuk terus mendesak RUU perampasan aset ini terus untuk segera diseriuskan teman-teman. Untuk menjadi pembahasan diseriuskan hingga akhirnya disahkan. Kalian tulis di kolom komentar, saya dukung Gibran. Kita harus mendukung Gibran teman-teman ya.
Nongol lagi deh dia. Next aja Satu teman-teman. kalimat yang terlontar dalam sebuah diskusi langsung mengundang perhatian. Apakah ini hanya salah ucap atau justru menjadi momen yang membuat banyak orang bertanya? Tapi ada masalah lain berupa disertasi yang kami nilai untuk sementara sebagai hasil plagiat. Saya ke Pak Yasena. Mas Roy, punyakah bukti-bukti untuk melawan tudingan soal plagiarisme ini, Pak Yasena? Baik, Mas Roy atau klien saya itu memiliki ijazah palsu. Sorry. Satu kalimat yang terlontar Itu saya nggak tahu kenapa ini ya teman-teman ya. Mas Roy Suryo sering keceplosan, kini kuasa hukumnya keceplosan juga teman-teman ya. Actually itu bukan pernyataan sebuah fakta, itu hanya slip of tongue teman-teman ya. Keceplosan mengatakan ijazah Roy Suryo palsu. Ada apa ini? Kok mereka terus-menerus melakukan hal yang bisa dikatakan human error teman-teman ya. Tapi ada beberapa netizen juga yang mengatakan itu karena terus-menerus menyembunyikan atau apa. Enggak lah teman-teman, itu human error teman-teman ya. Tapi nggak tahu ya apa pendapat kalian. Pendapat saya human error teman-teman ya. Human error di mana pengacara Roy Suryo mengatakan iya jasa Roy Suryo palsu. Salah. Itu slip of tongue teman-teman ya. Gak mungkin kan kuasa hukumnya mengatakan hal yang seperti itu sebagai fakta, bukan kan teman-teman ya. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Alpukat Roy, bentar ya, mau coba menyesatkan tapi nggak bisa. Kok alpukat sih? Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekaman nih. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi hal-hal seperti itu ini saya yang dimintanya untuk perlawanan gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Silakan. Clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengaran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Bapak satu ini kayaknya butuh banyak tidur ya teman-teman ya. Selain keceplosan tadi ya, dipatahkan lagi argumentasinya dengan fakta bukti rekaman oleh Ibu Hakim lewat handphone pengacaranya Bapak Joko Widodo teman-teman. Kita next aja ya. Mungkin butuh banyak minum air Pak ya. Ketua Umum PSI Kaisang siap gempur kandang Banteng. Wih. Partai Solidaritas Indonesia Keren. Pangarep yang mengatakan akan maju sebagai calon anggota legislatif daerah pemilihan Jawa Tengah. Jangan-jangan ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Kaisang sebagai Ketua Umum PSI untuk menyatakan perang terbuka kepada PDIP khususnya bagaimana PSI siap menantang di Pileg di 2029. Ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang juga sedang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini adalah soal Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep yang mengatakan akan maju sebagai calon anggota legislatif daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Hal ini disampaikan oleh Kaisang dalam sambutan politiknya di Rakorda, Rapat Koordinasi Daerah PSI Solo, hari Sabtu malam kemarin. Inilah yang kemudian menjadi salah satu isu politik yang tentu saja sejak kemarin malam hingga saat ini cukup ramai diperbincangkan oleh publik. Ini terbukti misalnya percakapan di media sosial, termasuk komentar-komentar di media online memperbincangkan pernyataan dari Kaisang yang siap maju sebagai salah satu calon anggota legislatif dari PSI Dapil 5 Jawa Tengah. Tentu menyangkut beberapa hal. Pertama, ini menjadi ramai karena ini dianggap sebagai bagaimana upaya dari Kaisang sebagai Ketua Umum PSI akan head to head secara langsung dengan PDIP. Gimana ceritanya Kaisang Pangarep maju Dapil Jawa Tengah 5 itu dianggap sebagai head to head dengan PDIP. Karena di Dapil Jawa Tengah ini, Dapil 5 khususnya, itu dianggap sebagai salah satu kandangnya Banteng. Kalau kita mengacu kepada hasil Pileg 2024 yang lalu, di Dapil 5 Jawa Tengah ini,
PDIP mendapatkan 3 kursi DPR pusat. Dan di situ yang paling penting ada Mbak Puan Maharani yang mendapatkan suara ratusan ribu. Inilah yang kemudian publik menjadi ramai. Apa yang disampaikan oleh Kaisang siap maju di Dapil 5 Jawa Tengah ini seakan-akan semacam perang terbuka. Perang yang disampaikan terbuka oleh Kaisang untuk head to head dengan PDIP. Dapil 5 Jawa Tengah itu tentu bukan hanya PDIP kuat, bukan hanya PDIP mendapatkan 3 kursi. Tapi di situ ada Mbak Puan Maharani yang kita tahu pastilah bagian dari terah politiknya Megawati Soekarno Putri, dan tentu saja posisinya cukup signifikan dan cukup strategis. Apalagi mengingat Mbak Puan saat ini adalah Ketua DPR RI. Jadi wajar kalau kemudian kalau kita merekom ataupun merekod pembicaraan penjaraan di media sosial. Jangan-jangan ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Kaisang sebagai Ketua Umum PSI untuk menyatakan perang terbuka kepada PDIP, khususnya bagaimana PSI siap menantang di Pileg di 2029. Jadi itu fakta-faktanya. Dapil Jateng 5, PDIP kuat, PDIP solid, 2024 dapat DPR RI 3, dan di situ ada Mbak Puan Maharani. Dan disitulah kemudian datang Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI untuk siap bertanding di daerah pemilihan. Kita lihat Tinggal kita tunggu apakah orang tua siapa yang kuat, akan mampu mendapatkan dukungan politik, apakah akan mampu mendapatkan kursi di daerah pemilihan Jawa Tengah 5 ini. Kalau kita mendengarkan statement politik yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah dan juga salah satu politisi PDIP, mengatakan ya setiap orang itu punya hak politik maju dimanapun. Kata Ganjar, ini bukan soal siapa melawan siapa, tapi semua orang punya kesempatan untuk berkontestasi. Tapi kata Ganjar, rekam jejak dan kedekatan dengan rakyatlah yang kemudian akan menjadi bukti. Oke teman-teman ya. Jadi ini makin seru. Kita akan melihat bagaimana kontestasi Pileg, kontestasi Pilpres, akan ada peta politik yang baru. Yang satu akan berpasangan dengan siapa, itu pasti akan udah mulai kelihatan tanda-tandanya di mendekati 2029 tentunya teman-teman ya. Dan di sini saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana mungkin ya, ini penilaian pribadi dan keyakinan saya pribadi teman-temannya, di mana mungkin dulunya ya pernah juga mereka keluarkan statement bahwa tidak mau terjun ke dunia politik untuk Mas Gibran dan Mas Kaisang ya. Mereka mengatakan nggak mau terjun di dunia politik, mereka juga sudah punya usaha masing-masing teman-teman. Akan tetapi mungkin ya panggilan itu datang ketika mereka tidak mau melihat bapaknya berjuang sendiri teman-teman ya. Apalagi kita bisa melihat perlakuan di partai sebelumnya, bagaimana mereka memperlakukan Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi selama ini difitnah, bagaimana Pak Jokowi selama ini berjuang dalam perpolitikan. Mungkin mereka tidak mau bapaknya berjuang sendiri. Anak mana coba yang hatinya nggak sakit ketika bapaknya dikatakan seperti ini, seperti itu, difitnah, dituduh habis-habisan. Anak mana yang tega coba. Mungkin dari sanalah kemudian mereka terpanggil, oke, saya akan masuk ikut dalam pertarungan untuk membantu papa saya ya. Dan itu saya katakan adalah keputusan yang terbaik, karena Indonesia membutuhkan orang-orang seperti kalian. Bagaimana pendapat kalian? Jika Kaisang maju, ya siap bertempur, kalian setuju, kalian dukung, tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video, and God bless. Bye guys.